Pak, dia bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang gitu. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang ya nggak apa-apa kan, ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebetulnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Setelah nikah, ini cerita sedikit. Setelah nikah, Bu Riana dulu langsung saya bawa ke Aceh. Karena saya diterima di Aceh. Dan itu jangan dibayangkan di kota ya. Jangan di kota Banda Aceh atau di kota Lok Sumawi. Langsung saya bawa ke yang namanya sekarang Kabupaten Bener Meriah. Itu di tengah hutan belantara. Rumah yang kita tinggali saat itu, rumahnya rumah panggung. Kalau malam hari, mungkin bisa, karena saya belum pernah ngitung. Ratusan babi hutan itu di bawah itu ramai sekali setiap malam. Karena memang karena di tengah hutan. Setelah itu saya keluar, balik ke Solo memulai usaha. Dalam memulai usaha itu juga sama. Nanti kapan-kapan tanyakan Bu Wiriana, sering dia saya ajak tidur di, bukan pabrik ya karena kecil sekali, di bengkel kerja gitu. Bengkel kerja kita sampai pagi hanya untuk apa? Hanya untuk nungguin memastikan bahwa pesanan itu betul-betul bisa sampai ke konsumen kita, ke pembeli kita, dan itu harus tepat waktu, harus on time. Itu peran istri sangat penting sekali. Baik waktu pas capek mijitin gitu ya. Selama 30 menit ke depan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan berbincang bersama dengan Pak Jokowi. Kita akan mengulas sedikit bagaimana sisi humanisme dari beliau, dari Pak Jokowi, dan juga komentar beliau soal isu-isu yang menyerang beliau saat ini, dan juga isu-isu terkait baik itu mengenai Indonesia dan secara keseluruhannya. Sebelumnya saya ingin tahu dulu, Pak Jokowi kita tahu Pak Jokowi, mohon maaf sebelumnya, Pak Jokowi dari nol sampai sekarang itu bukan perjalanan yang mudah begitu. Pak Jokowi juga katanya dulu adalah cucu seorang tukang bambu ya Pak ya. Betul ya Pak ya, cucu seorang tukang bambu, kemudian menjadi seorang pengusaha furniture. Itu bagaimana Pak prosesnya Bapak bisa akhirnya menjadi seorang presiden seperti sekarang? Ya intinya kehidupan yang sangat sulit ya. Saya mulai baik saat saya dulu waktu kecil betul-betul ketakutan kalau saya tidak bisa sekolah, takut bener. Kemudian setelah bisa sekolah, takut lagi kalau nggak bisa kuliah karena keadaan orang tua saya. Tapi alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya bisa terus kemudian bekerja sebentar, kira-kira 2,5 tahun di sebuah perusahaan BUMN Kertas Craft Aceh. Kemudian saya balik ke Solo memulai usaha betul-betul bukan dari nol tapi dari minus. Kalau orang banyak yang kerja mulai dari nol, saya dari minus. Saya tidak memiliki agunan, nggak memiliki jaminan, nggak memiliki kolateral untuk pinjam di bank. Sehingga saat itu saya memulai pinjamnya karena kepercayaan. Betul-betul saya memulai dari usaha mikro, naik menjadi usaha kecil, naik menjadi usaha menengah. Dan ini mungkin yang muda-muda perlu tahu sedikit bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Tidak bisa semua hal itu instan. Ada orang yang ngomong nanti langsung sejahtera, nggak ada.
ada omong langsung, oh, nanti barang-barang murah. Nggak ada itu, percaya. Negara ini besar. Untuk menjadi sebuah negara maju, membutuhkan tahapan-tahapan besar. Tahapan apa Pak kira-kira yang mungkin akan Bapak lakukan, ataupun tahapan apa lagi yang harus ditambahkan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, memajukan Indonesia dari segala aspek Pak? Kalau menurut hemat Bapak? Menurut saya ada 4 hal. Pertama jadi infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia, ketiga reformasi struktural, yang keempat teknologi dan inovasi anak-anak muda kita. Dan disinilah diharapkan muncul ya, dari generasi muda di sini semua diharapkan ya, inovasi dan teknologi itu akan muncul begitu ya Pak Jokowi ya. Sekarang saya lihat sudah mulai kita menuju ke teknologi inovasi. Nggak apa-apa, paralel dengan apa yang dikerjakan oleh negara. Kita mengerjakan infrastrukturnya, kita mengerjakan pembangunan SDM-nya, melakukan reformasi struktural, tapi juga anak-anak muda kita mulai masuk ke sana. Kita lihat sekarang startup kita, unicorn kita juga mulai muncul di papan-papan atas regional maupun internasional. Beberapa kali Pak Jokowi tadi menyebut soal infrastruktur, begitu ya Pak ya. Kita juga tahu bahwa infrastruktur ini merupakan concern dari Pak Jokowi selama menjadi presiden. Tapi ada yang menilai begini loh Pak, kesuksesan infrastruktur yang sekarang yang sudah banyak diresmikan di mana-mana, itu Pak Jokowi cuma melanjutkan saja dari sebelum-sebelumnya berpuluh tahun yang belum tergarap dengan sempurna, belum selesai. Ya udah Pak Jokowi lanjutin. Mohon maaf Pak, ada yang bilang begini, ada salah satu nih Pak ya yang mengatakan seorang politisi, saya tidak perlu menyebutkan namanya siapa, Pak Jokowi cuma perannya gunting pita doang gitu. Ya nggak apa-apa kan, ada yang ngomong seperti itu. Tapi memang kita ini sebetulnya sudah lama memiliki rencana itu. Tetapi sebuah rencana kalau tidak dieksekusi dengan keputusan politik ya nggak akan jalan. Kita berikan contoh saja, contoh MRT itu sudah direncanakan sejak tahun 1995-96 sudah direncanakan. Tapi kalau tidak dieksekusi ya mana bisa barangnya jadi. Jalan tol antara pucuk barat Jawa sampai pucuk timur Jawa ya itu sudah direncanakan lama. Jangan dibilang itu belum direncanakan, sudah, tapi kalau tidak dieksekusi di lapangan, ada problem di lapangan tidak diselesaikan, ya nggak akan tembus jalan tol itu. Sehingga kenapa saya selalu coba cek aja, siapa sih seorang presiden yang datang ke jalan tol Trans Sumatera. Saya datang mungkin lebih dari 6 kali di jalan tol itu. Bukan hanya groundbreaking saja, kalau groundbreaking nanti pulang nggak dikerjain nggak tahu kita. Tapi kita groundbreaking, kita datangi, kita cek, kita kontrol agar sesuai dengan target-target waktu. Kalau saya datang ke sana misalnya 6 kali, menterinya saya pastikan datang 12 kali. Menterinya datang 12 kali, pasti dirjennya datang 24 kali. Pasti seperti itu. Inilah pentingnya penguasaan lapangan. Bukan infrastruktur itu hanya urusan ekonomi, enggak. Infrastruktur pun juga mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota. Bagaimana kita bisa bersatu antara Aceh dan Papua? Kalau ketemu aja nggak pernah. Iya kan? Tahun depan masih fokus ke infrastruktur atau memang betul-betul pure nanti ke SDM Pak? Tetap infrastruktur berjalan. Paralel dengan itu, strategi akan kita geser, ada shifting strategi untuk masuk ke pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Sehingga anggarannya pun juga memang harus besar-besaran ke arah pembangunan sumber daya manusia. Tetap yang ini jalan. Pak, mohon maaf lagi nih Pak ya, ada satu kritik juga nih Pak. Ya pokoknya kritik yang banyak nggak apa-apa. Konfirmasi loh di sini. Begini Pak. Kritik ini loh. Kritik itu kalau konstruktif itu memacu kita untuk memperbaiki.